Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, kelas B. Baik, saya akan mempresentasikan jawaban dari soal yang Bapak berikan kepada saya. Soal yang pertama yaitu karakteristik negara berkembang. Suatu negara akan dikatakan sebagai negara berkembang apabila memiliki beberapa karakteristik dan negara berkembang itu sendiri. Beberapa karakteristik dari negara berkembang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal yang sangat berbeda yang kita temukan di antara negara maju dan negara berkembang terletak pada beberapa hal, dan salah satunya pada tingkat pertumbuhan penduduk. Negara berkembang memiliki sebagian penduduk yang masih mengenyam pendidikan rendah. Selain itu, masyarakat negara berkembang masih sangat kental dengan adat istiadat dan budaya. Hal ini tentu saja akan menimbulkan ikatan yang kuat di antara sesama anggota keluarga. Dengan demikian, mempunyai keturunan yang banyak menjadi suatu anugerah tersendiri. Yang kedua, mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi. Negara berkembang merupakan negara yang mempunyai beberapa tanda khusus yang dapat kita lihat. Beberapa tanda atau ciri atau karakteristik dari negara berkembang ini memiliki sifat serba tinggi. Selain tingkatnya pertumbuhan penduduk, ternyata negara berkembang juga bisa ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran. Keberadaan pengangguran di tengah-tengah masyarakat menjadi suatu masalah sebab pengangguran tidak mendapatkan pemasukan, namun tetap mengeluarkan uang untuk bertahan hidup. Otomatis hal ini akan menjadi tanggungan bagi negara secara tidak langsung. Dan selain hal itu, pengangguran akan menimbulkan berbagai macam dampak baik dampak dalam bidang perekonomian maupun dalam bidang sosial. Beberapa dampak yang bisa ditimbulkan dari status pengangguran antara lain dapat menyebabkan tingginya pengeluaran negara hingga menimbulkan kriminalitas di mana-mana. Yang ketiga, ketergantungan pada sektor pertanian atau primer. Tidak seperti negara maju, di negara berkembang, sektor yang sangat dijadikan penopang adalah sektor primer. Dalam hal ini adalah sektor pertanian. Selain sektor pertanian, bisa juga sektor ekstraktif atau mengambil langsung dari alam seperti pertambangan, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Di antara negara berkembang memang masih banyak dijumpai lahan-lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lainnya. Maka dari itu, banyak masyarakat yang bekerja di sana. Selain karena luasnya lahan, salah satu faktor mendukung adalah kurangnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang bekerja dengan kekuatan tangan, seperti halnya sektor primer. Yang keempat, pasar dan informasi tidak sempurna. Di negara berkembang, banyak hal yang masih jauh dari kata kesempurnaan. Beberapa di antaranya adalah pasar serta informasi. Tidak hanya pada peralatan komunikasi saja, namun juga dalam hal pasar di negara berkembang juga belum tertata rapi. Banyak hal yang menjadi masalah di negara berkembang sehingga menyebabkan pasar tidak bertumbuh dengan lancar. Yang kelima, pendapatan per kapita rendah. Salah satu ciri yang cukup mencolok dalam memandai negara berkembang adalah pendapatan per kapita penduduk yang masih rendah. Negara berkembang sangat identik dengan keterbatasan dan keterbelakangan. Dengan pendapatan per kapita yang rendah, maka akan banyak penduduk negara berkembang hidup dalam garis kemiskinan. Hal ini akan membuat kesejahteraan penduduk menjadi sangat jauh dari kata baik. Yang ketujuh, kesempatan kerja yang kurang memadai. Kesempatan kerja yang kurang memadai menjadi salah satu ciri negara berkembang. Kesempatan kerja yang sangat terbatas ini dikarenakan oleh berbagai macam faktor. Salah satu hal yang membuat kesempatan kerja ini menjadi tidak luas adalah karena perekonomian di negara berkembang hanya mengandalkan sektor pertanian.
Dengan demikian lapangan kerja yang dibuka juga tidak banyak. Kesempatan kerja yang terbatas tersebut akan melahirkan banyak pengangguran yang akan berdampak buruk bagi negara. Selain adanya kesempatan kerja yang terbatas, ciri lain dari negara berkembang adalah kurangnya atau sedikitnya jumlah wirausaha. Yang kedelapan, adanya keterbatasan modal usaha. Hal ini terjadi karena dua hal, yakni kurangnya pengetahuan untuk berwirausaha serta terbatasnya jumlah modal yang dimiliki. Jumlah modal terbatas karena negara berkembang hanya mengandalkan sektor primer saja, sehingga pendapatan yang diterima pun juga hanya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali yang ditabung. Permasalahan yang sering timbul di negara berkembang. Penduduk. Permasalahan utama dari negara berkembang adalah pertumbuhan penduduknya yang tidak terkendali. Hal ini akan menyebabkan permasalahan yang cukup rumit. Ekonomi. Keadaan perekonomian di negara berkembang biasanya masih semrawut. Banyak pengangguran di negara berkembang. Penyebabnya adalah kurangnya kesempatan kerja dan juga kualitas SDM yang masih rendah. Pendidikan di negara berkembang tidak merata dan masih banyak orang yang belum mendapatkan pendidikan secara layak. Hal ini karena kelebihan jumlah penduduk di negara berkembang. Kesehatan. Fasilitas kesehatan di negara berkembang masih sangat kurang. Hal ini juga didukung oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang menjaga kebersihan, sehingga masih banyak orang yang sakit. Infrastruktur. Biasanya negara berkembang memiliki luas wilayah lebih besar daripada negara maju, namun infrastrukturnya kurang. Hal ini karena kekurangan anggaran yang dimiliki oleh negara berkembang. Hukum. Penegakan hukum di negara berkembang masih kurang. Hal ini didukung dengan kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri masih rendah, sehingga masih banyak ditemukan berbagai permasalahan hukum. Tingkat produksi. Hasil produksi di negara berkembang masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat produktivitas yang rendah dan juga kualitas sumber daya manusia yang masih kurang. Industrinya biasanya menggunakan tenaga manusia sehingga kalah dengan menggunakan mesin. Kualitas penduduk rata-rata di negara berkembang masih rendah. Hal ini didukung dengan pendidikan yang masih tidak merata. Ketidakmerataan hasil pembangunan. Kekurangan infrastruktur membuat hasil pembangunan menjadi tidak merata, hanya terpusat di wilayah ibu kota saja. Hal ini didukung dengan ketidakmerataan penghasilan masyarakat. Ketergantungan pada luar negara. Negara berkembang masih kekurangan dalam produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Banyak barang yang mengandalkan produksi negara lain sehingga melakukan impor dari luar negara. Selain itu, kecintaan penduduk akan produk dalam negara masih kurang sehingga lebih memilih barang impor. Soal yang kedua, yang pertama, pendapatan per kapita. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan, sehingga pertumbuhan pendapatan nasional selama ini telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Yang kedua, struktur ekonomi.
Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur atau industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Yang ketiga, urbanisasi. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di negara industri, sebagai besar penduduk tinggi di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggi di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan. Yang keempat, angka tabungan. Finansial capital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusun oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan baik swasta maupun pemerintah. Yang kelima, indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup atau IKH atau Physical Quality of Life Index atau disingkat PQLI digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmurannya masyarakat. Dalam indeks kualitas hidup angka rata-rata harapan hidup dalam kematian bayi sekaligus dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung asosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia. Sebagai hasil dari pembangunan di samping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia. Yang keenam, indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Soal yang ketiga, model dua sektor adalah teori pembangunan yang mengungkapkan bahwa surplus tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ditransfer ke sektor industri modern yang pertumbuhannya menyerap kelebihan tenaga kerja, mendorong industrialisasi dan menggerakkan pembangunan berkelanjutan. Teori model dua sektor ini menjadi teori umum yang digunakan oleh negara-negara berkembang dikarenakan surplus plus tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ditransfer ke kantor industri modern yang pertumbuhannya menyerap kelebihan tenaga kerja, mendorong industrialisasi dan penggerakan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Industrialisasi berperan penting dalam pembangunan negara-negara berkembang karena yang pertama, mampu meningkatkan pendapatan nasional di negara TSB. Yang kedua, meningkatkan standar hidup. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Yang keempat, peningkatan negara pembayaran. Yang kelima, menstimulasi kemajuan sektor lain. Soal yang keempat, pada model pertumbuhan Harold Domar,
Herod Domar. Herod berpendapat bahwa pendapatan merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara Domar menunjukkan bahwa investasi juga memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut model pertumbuhan Herod Domar, investasi yang paling penting karena dapat menciptakan pendapatan serta dapat meningkatkan fasilitas produk untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau teguh. Sedangkan teori Slow Swan menjelaskan 3 hal, yaitu persediaan modal, angkatan kerja, dan kemajuan teknologi yang menurutnya mampu mempengaruhi output yang dihasilkan oleh suatu negara. Slow berpendapat bahwa persediaan modal penting karena berubah sepanjang waktu sehingga dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tingkat tabungan yang tinggi juga penting, artinya semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Melihat implikasinya terhadap negara berkembang, tentunya investasi dan tabungan mampu berpengaruh terhadap PDB di negara tersebut. Pendapatan nasional atau PDB sangat erat kaitannya dengan investasi. Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, yang kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Soal yang kelima, Adam Smith merupakan Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialis dalam berpikir. Kalau pertambahan penduduk itu tinggi, secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, ada negara X yang punya sedikit penduduk dan negara Y yang punya banyak penduduk. Kebutuhan hidup masyarakat di negara X lebih sedikit sehingga tidak menciptakan permintaan barang atau jasa yang banyak dan beragam di pasar. Lain dengan negara Y yang punya penduduk dengan jumlah jauh lebih banyak. Kebutuhan penduduk yang lebih banyak menciptakan permintaan barang atau jasa yang lebih banyak dan beragam juga. Soal yang keenam, ada beberapa pengaruh kunci pada pemikiran pembangunan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Bagi para ekonom, gagasan utama tentang pertumbuhan sudah ada sejak 1 abad atau lebih. Adam Smith telah menekankan pasar dalam kemajuan teknologi sebagai kuncinya, tetapi tulisan David Ricardo tidak dekade kemudian menekankan pentingnya tabungan dan investasi serta akumulasi modal. Karl Marx diterbitkan Das Kapital pada tahun 1867 dan juga mengambil akumulasi modal sebagai kekuatan pendorong utama pertumbuhan. Salah satu buku berpengaruh yang diterbitkan pada tahun 1960 berpendapat bahwa kunci pertumbuhan adalah menaikkan tingkat investasi dan pembentukan modal ke tingkat di atas 15% dari produk domestik bruto atau PDB. Meskipun ada banyak suara pada saat itu mengangkat prosesnya lebih rumit dari itu. Jika modal berada di pusat cerita pertumbuhan, tampaknya salah satu kunci pertumbuhan adalah menaikkan tingkat tabungan sehingga seseorang dapat meningkatkan tingkat investasi. Tetapi di negara-negara miskin dikatakan ada lingkaran setan kemiskinan yang harus diputus terlebih dahulu. Negara-negara miskin terlalu miskin untuk menabung banyak sehingga tidak memiliki sumber daya untuk diinvestasikan, sehingga tidak dapat tumbuh. Solusi yang jelas adalah bagi negara-negara kaya untuk menyumbangkan sebagian dari tabungan mereka ke negara-negara miskin untuk memutus siklus ini. Pada tahun 1960, ide itu disempurnakan lebih lanjut dengan pengembangan model Togab
Hollis Jeneri. Jika baik, ya, mungkin itu saja jawaban atau presentasi dari jawaban yang sempat saya bawakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.